Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Gufran dengan NIM 210705084. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu evading IDS, yaitu Interaction Detection System, firewall, dan honeypot. Saya berasal dari Prodi Teknologi Informasi UIN Araniri, Banda Aceh. Kemudian yang pertama yaitu evading IDS atau Interruption Detection System. IDS, evading IDS atau Interaction Detection System merujuk pada serangkaian teknik atau taktik yang digunakan oleh penyerang untuk menghindari deteksi oleh si IDS. IDS dirancang untuk mendeteksi dan memberikan peringatan tentang aktivitas yang mencurigakan pada jaringan atau sistem komputer, tetapi penyerang dapat menggunakan berbagai teknik untuk menghindari deteksi oleh IDS. Contohnya, penyerang dapat menggunakan teknik seperti fragmentasi paket, enkapsulasi atau enkripsi data untuk menyembunyikan aktivitas jaringan mereka dari deteksi oleh penyerang, oleh IDS. Penyerang juga dapat mengirimkan lalu lintas jaringan dalam jumlah kecil atau dengan pola yang tidak teratur untuk menghindari deteksi oleh IDS yang mengandalkan pengamatan terhadap pola lalu lintas. Adapun beberapa teknik yang digunakan oleh si penyerang untuk menghindari deteksi oleh IDS. Yang pertama ada polymorphic malware, yaitu penyerang menggunakan malware yang dapat mengubah dirinya secara otomatis setiap kali dijalankan, sehingga sulit untuk dideteksi oleh si IDS. Kemudian yang kedua, encryption, yaitu penyerang menggunakan teknik enkripsi untuk menyembunyikan informasi dari IDS. Teknik ini dapat digunakan untuk menyembunyikan payload, alamat IP, dan informasi penting lainnya. Kemudian fragmentation, yaitu penyerang memecah payload menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan mengirimkannya dalam paket yang berbeda. Teknik ini membuat deteksi sulit karena IDS tidak dapat melihat seluruh payload secara keseluruhan. Kemudian paket steering. Penyerang dapat memanipulasi arus lalu lintas jaringan sehingga paket dikirimkan ke alamat IP yang salah atau diarahkan ke port yang salah. Teknik ini digunakan untuk menghindari deteksi oleh IDS yang hanya memonitor lalu lintas pada port tertentu. Kemudian polymorphic shellcode. Shellcode adalah kode yang dimasukkan ke dalam payload untuk memicu aksi yang diinginkan oleh pada target. Penyerang dapat menggunakan shellcode yang berubah secara otomatis setiap kali dijalankan sehingga sulit untuk dideteksi oleh IDS. Kemudian timing attack, yaitu penyerang dapat memanipulasi waktu antara paket-paket yang dikirimkan. Teknik ini digunakan untuk menghindari deteksi oleh IDS yang memeriksa pola pada frekuensi lalu lintas jaringan. Kemudian itu IDS Evasion Tool. Ada banyak alat yang tersedia yang dirancang khusus untuk menghindari deteksi IDS. Beberapa contohnya adalah Nmap, Metasploit, dan Netcat. Kemudian IP spoofing, yaitu penyerang dapat menggunakan teknik IP spoofing untuk menyembunyikan alamat IP asli mereka dan membuatnya nampak seperti datang dari sumber yang berbeda. Teknik ini digunakan untuk menghindari deteksi oleh IDS yang memantau lalu lintas jaringan berdasarkan alamat IP. Kemudian convert channel, yaitu penyerang dapat menggunakan metode komunikasi yang tersembunyi seperti mengirimkan data melalui port
yang tidak terlihat oleh IDS atau menggunakan teknik steganography untuk menyembunyikan data dalam gambar atau file lainnya. Kemudian cara mencegah resiko dari evading IDS, yaitu yang pertama, pilih IDS yang tepat untuk lingkungan jaringan Anda. Ada berbagai jenis IDS yang tersedia, termasuk IDS jaringan, IDS host, dan IDS yang dikelola sentral. Setiap jenis IDS memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memilih IDS yang tepat untuk lingkungan jaringan Anda. Kemudian perbarui IDS secara teratur. Pastikan IDS Anda diperbarui secara teratur untuk memastikan bahwa itu dapat mendeteksi ancaman yang bagus dan berkembang. Hal ini termasuk memperbarui definisi, tanda tangan, dan memperbarui perangkat lunak IDS ke versi terbaru. Kemudian, gunakan teknologi tambahan yang dapat membantu melindungi jaringan dan sistem dari serangan seperti firewall, IPS, dan antivirus. Kombinasi teknologi keamanan ini dapat meningkatkan efektivitas sistem keamanan Anda secara keseluruhan. Kemudian konfigurasi IDS dengan benar agar dapat mendeteksi serangan secara efektif. Hal ini mencakup memilih filter IDS yang tepat, mengkonfigurasi aturan IDS yang sesuai dengan kebutuhan Anda, kemudian mengoptimalkan pengaturan IDS untuk mengurangi jumlah alarm palsu. Kemudian pelatihan dan kesadaran pengguna. Hal ini sangat penting, yaitu untuk mencegah serangan yang mengandalkan kelemahan manusia, seperti serangan phishing atau serangan sosial teknik, yaitu pelatihan dan kesadaran pengguna harus meliputi secara mengenali serangan dan tindakan yang harus diambil. Jadi yang harus diambil jika terjadi serangan. Kemudian adalah pemantauan lalu lintas jaringan. Penting untuk memantau lalu lintas jaringan secara teratur untuk mendeteksi ancaman yang baru dan berkembang. Kemudian hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti SIM atau log analysis untuk memantau lalu lintas jaringan dan menganalisis data log dari berbagai perangkat jaringan. Kemudian yang kedua yaitu evading firewall. Evading firewall merujuk pada serangkaian teknik atau taktik yang digunakan oleh penyerang untuk menghindari deteksi oleh firewall. Firewall adalah perangkat keamanan yang digunakan untuk memonitor dan mengontrol lalu lintas jaringan. Tetapi penyerang dapat menggunakan berbagai teknik untuk menghindari deteksi oleh firewall. Contohnya, penyerang dapat menggunakan teknik seperti memanipulasi port atau protokol yang digunakan untuk mengirimkan data atau menggunakan teknik yang disebut tunneling untuk menyembunyikan aktivitas jaringan dari si firewall. Teknik tunneling melibatkan penggunaan protokol yang sah untuk mengirim data yang sebenarnya terenkripsi sehingga tidak dapat terdeteksi oleh si firewall. Kemudian beberapa teknik yang digunakan penyerang untuk menghindari deteksi oleh firewall. Yang pertama adalah pilih IDS yang tepat untuk jaringan, dan kemudian itu termasuk IDS jaringan, IDS host, dan IDS yang dikelola sentral. Kemudian perbarui IDS secara teratur. Kemudian gunakan teknologi keamanan tambahan. Kemudian konfigurasi IDS dengan benar, latihan, dan kesadaran pengguna. Kemudian ada lagi pemantauan lalu lintas jaringan. Kemudian ada cara untuk mencegah resiko evading firewall. Yang pertama adalah mengupdate firewall. Pastikan bahwa firewall diatur dan diperbarui secara teratur untuk memastikan perlindungan terbaru terhadap ancaman keamanan. Kemudian gunakan firewall yang kuat, yaitu gunakan firewall yang memiliki fitur keamanan tinggi dan mampu mendeteksi serangan yang mencoba menghindarinya.
Kemudian implementasikan IPS menggunakan IPS atau Intrusion Prevention System. Dapat membantu melindungi jaringan dari serangan yang mencoba menghindari si firewall. IPS dapat memperkuat firewall dengan mengidentifikasi serangan dan mencegahnya sebelum mencapai jaringan. Kemudian enkripsi data. Data yang dienkripsi lalu dikirim melalui jaringan dapat membantu menghindari serangan yang mencoba memanipulasi data atau melihat data secara tidak sah. Kemudian audit sistem secara teratur untuk mendeteksi adanya serangan atau aktivitas yang mencurigakan di jaringan. Kemudian pelatihan pengguna. Hal ini sangat penting untuk dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang ancaman keamanan dan cara melindungi jaringan dapat membantu mencegah serangan yang mencoba menghindari si firewall. Gunakan teknologi tambahan seperti contohnya antivirus, anti-spam, dan IDS. Dapat membantu untuk memperkuat si firewall dan mencegah serangan yang mencoba menghindarinya. Kemudian buat kebijakan keamanan yang ketat. Dan pastikan semua orang yang bekerja di jaringan memahami dan mengikuti kebijakan tersebut. Kebijakan keamanan yang tepat dan ketat dapat membantu mencegah serangan yang mencoba menghindari firewall dan melindungi jaringan dari ancaman keamanan lainnya. Kemudian evading honeypot, yaitu adalah sebuah sistem keamanan yang dibuat untuk menarik perhatian penyerang dan memonitor serangan yang dilakukan pada jaringan atau sistem. Honeypot adalah sistem keamanan yang palsu yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian penyerang dan membiarkan mereka menyerang sistem yang tidak berharga atau sengaja dibiarkan terbuka. Tujuan dari honeypot adalah untuk mengumpulkan informasi tentang serangan seperti metode serangan yang digunakan, alat yang digunakan, dan target yang diserang. Kemudian beberapa teknik yang digunakan oleh si penyerang untuk menghindari deteksi honeypot. Yang pertama ada mendeteksi honeypot. Penyerang dapat mencari tanda-tanda yang mengidentifikasikan bahwa sistem atau aplikasi adalah honeypot, seperti penggunaan port yang tidak biasa atau nama file atau direktori yang aneh. Kemudian mereka juga dapat melakukan pengujian terhadap honeypot untuk mencari perbedaan antara honeypot dan sistem atau aplikasi yang asli. Kemudian menjebak honeypot, yaitu penyerang dapat mencoba untuk menipu si honeypot dengan melakukan serangan yang sengaja tidak efektif atau menipu honeypot agar mengejar sasaran yang salah. Mereka juga dapat mencoba untuk memperkenalkan malware atau program jahat lainnya ke dalam honeypot untuk menguji kemampuan deteksi si honeypot. Kemudian menggunakan teknik evading IDS, yaitu penyerang dapat menggunakan teknik yang sama seperti evading IDS untuk menghindari deteksi oleh honeypot. Kemudian ini dapat meliputi memanipulasi paket jaringan, mengubah payload, atau mengirim data secara terenkripsi. Kemudian menggunakan teknik evading firewall, yaitu penyerang dapat menggunakan teknik untuk menghindari deteksi oleh firewall untuk menghindari si honeypot. Mereka dapat menggunakan teknik seperti menghindari deteksi oleh deep packet inspection atau menggunakan teknik penghindaran firewall lainnya. Kemudian ini adalah beberapa cara untuk mencegah resiko evading honeypot. Yang pertama adalah lakukan konfigurasi honeypot dengan hati-hati. Pastikan honeypot diatur dengan benar dan dikonfigurasi agar tidak terlalu mencolok atau mudah dikenali. Ini akan membuat si penyerang sulit untuk mengidentifikasi honeypot dan memperkecil kemungkinan serangan. Kemudian gunakan teknologi keamanan lainnya. Selain honeypot, pastikan Anda juga
mengimplementasikan teknologi keamanan lainnya seperti IDS dan IPS di jaringan. Ini akan membantu mendeteksi serangan dan memberikan lapisan perlindungan tambahan. Kemudian update honeypot secara berkala. Pastikan si honeypot selalu diperbarui dan diupdate dengan patch terbaru untuk mengatasi kerentanan keamanan yang terdeteksi. Kemudian pilih jenis honeypot yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat keamanan jaringan Anda. Beberapa jenis honeypot lebih canggih daripada yang lain dan bisa menjadi pilihan yang lebih aman. Kemudian lakukan analisis resiko secara berkala pada sistem dan jaringan Anda untuk mengidentifikasi area yang rentan dan memberikan perlindungan tambahan jika diperlukan. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.